Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis yang penuh barakah ini, yaitu majelis ilmu. Anak-anakku semuanya, semoga pada kesempatan kali ini kita selalu mendapatkan keselamatan dan juga lindungan oleh Allah SWT. Semoga kita ditetapkan oleh Allah hati kita dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Doanya bisa dipimpin oleh Mbak Mazaya. Silahkan Mbak Mazaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysir asir alaika yashir. Allahumma tamin bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya anak-anakku semuanya. Khonsa Arina hadir, alhamdulillah. Maulidatu Sofia, alhamdulillah hadir. Mutiara Fatia hadir. Uswatun Nisa hadir, alhamdulillah hadir semuanya. Anak-anakku semuanya, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Pelajaran pertemuan pertama kita yang kemarin, ada yang masih ingat? Ada yang mau menjelaskan kepada ibu guru sama teman-teman? Oh ya, siapa yang masih ingat? Uswatun, silahkan Uswatun diinformasikan kepada ibu dan teman-teman pelajaran kita sebelumnya kemarin. Ya, apa Dok? Oh iya, tentang pembunuhan. Benar sekali, tentang pembunuhan. Ada lagi yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, siapa? Khonsa. Ya, Khonsa, apa pelajaran kita Khonsa kemarin? Ya, pelajarannya tentang macam-macam pembunuhan. Benar, apalagi? Pembunuhan, macam-macam pembunuhan. Setelah itu apa lagi? Ya, apa siapa? Aisyah. Oh iya, Mbak Aisyah. Apa Mbak Aisyah? Tentang dasar hukum pembunuhan dan juga hukuman bagi pembunuhnya. Benar. Oke, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pembunuhan, membahas tentang macam-macamnya, dasar hukum dan juga hukumannya, serta hikmah dari pembunuhan. Pada bab selanjutnya di sini, pada bab jinayah, pertemuan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa lagi? Di sini kalian bisa melihat. Kalau kemarin sudah ada pembunuhan, sekarang kalian melihat dari gambar ini. Kalian bisa melihat apa di sini? Perkelahian, ya, ada perkelahian. Apalagi? Siapa yang bisa menganalisis dari gambar di sini? Siapa? Siapa? Fatimah, silakan Fatimah. Pengeroyokan, ya, pengeroyokan. Benar. Ada perkelahian, ada pengeroyokan. Siapa lagi yang mau mengidentifikasi gambar di sini selain perkelahian? Pengeroyokan, ada lagi? Oh ya, Mazaya, silakan Mazaya. Mbak Mazaya bisa diidentifikasi atau analisis keterkaitan dari materi kita sebelumnya dan materi hari ini. Apa? Oh ya, benar, penganiayaan. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab jinayah tentang penganiayaan. Kemarin kita sudah membahas tentang jinayah pembunuhan, sekarang kita akan membahas tentang bab penganiayaan. Pada pembelajaran penganiayaan di sini nanti kalian juga harus bisa menganalisis ketentuan tentang penganiayaan dan juga bisa mempresentasikan hasil analisis dari ketentuan penganiayaan tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa mengorganisir ketentuan tentang jinayah bab penganiayaan dan juga kalian bisa juga membedakan macam-macam penganiayaan. Setelah bisa mengorganisir ketentuan, membedakannya macam-macam penganiayaan, kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil analisis di sini nanti maju ke depan dengan percaya diri. Tepat sekali. Setelah kalian mempelajari itu semua, kalian nanti akan dibentuk beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kita hari ini akan menggunakan metode kooperatif learning. Kalian akan dibagi berkelompok-kelompok dengan teman-teman kalian. Kelompoknya ibu yang membagikan.
Alhamdulillah anakku semua, dari sini ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, untuk masuk pada pembelajaran kali ini, Ibu punya sebuah pepatah yang mengatakan, yaitu jangan salahkan gunung yang tinggi, tapi salahkan diri yang kurang motivasi. Jangan salahkan laut yang dalam, tapi salahkan diri yang hanya ingin tenggelam. Jangan salahkan masa depan kesusahan, tapi salahkan diri yang tidak punya bekal yang cukup. Nah, anak-anakku semuanya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa hakikat tujuan pendidikan itu adalah ingin memerdekakan manusia, yaitu ingin manusia itu mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan, selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan setiap kali selesai sholat, kita pasti akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kita harus sungguh-sungguh sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, kita tata semuanya, ditata hatinya, ditata pikirannya, agar kita bisa meresap ilmu yang kita pelajari hari ini. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa kita pahami? Alhamdulillah. Sebelum masuk pada pembelajaran penganiayaan, kalian bisa membaca di sini, membaca buku kalian. Bisa membaca buku kalian di fikih sesuai KMA 183 di sini. Kalian bisa membaca bab penganiayaan, yaitu ada di halaman 11 dan 12. Kalian bisa membaca halaman 11 dan 12. Kalian membaca, kalian amati, kalian identifikasi, kalian analisis. Nanti kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada ibu dan juga bisa kalian tanyakan kepada teman-teman kalian. Untuk sumber belajar kalian juga bisa membaca di sini. Kalian bisa membaca di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu ada di halaman 53 dan 54, yaitu tentang kitab fasal tentang ahkamul jinayah. Di sini ada bab jinayah. Kalian bisa membaca di sini, ada keterangannya juga. Untuk lebih jelasnya lagi, keterangannya ada dalam terjemahan kitab Fathul Qorib di sini. Kalian bisa mencari juga untuk sumber belajar kalian tentang kitab hukum-hukum tentang jinayah. Di sini ada di halaman 430 sampai halaman 438. Di sini kalian bisa pelajari juga. Untuk menambah sumber belajar kalian lagi, kalian juga bisa di sini kalian membaca majalah dari Trangkil atau majalah di pondok pesantren kita. Kalian bisa membaca, buka di halaman di sini. Kalian buka di halaman ada halaman 8 sampai halaman 9. Di sini kita membahas tentang bab jinayah. Lebih jelasnya lagi, kalau kalian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ibu jawab, kalian bisa menulisnya. Nanti langsung dijawab oleh pengasuh pondok, yaitu kita akan masuk pada bab. Di sini ada bab bahsu masail di sini ya, Dok ya. Ya, bisa dipahami anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah. Silahkan dibaca dulu halaman 11 sampai 12. Di dalam kitab Fathul Qorib ada di halaman 53 sampai halaman 54. Di dalam terjemahannya kitab Fathul Qorib ada di halaman 330 ya, 330 sampai 338. Ada juga di majalah Trangkil tadi. Ada di halaman 8 sampai 10 dan juga di halaman bahsu masail. Baiklah anak-anakku semua, jika sudah selesai membacanya, maka kita sekarang mengidentifikasi atau menganalisis informasi yang ada di pembelajaran fikih tentang penganiayaan tersebut. Ada yang mau mengidentifikasi atau menginformasikan kepada ibu dan teman-teman apa saja yang bisa kalian identifikasi dari halaman 11, 12 tadi, atau dari halaman 53 sampai 54 tadi. Siapa yang mau mengidentifikasi atau membuat peta konsep bisa juga, mau menyampaikan informasi kepada ibu dan teman-teman. Ya, siapa? Oh iya, Mbak Syarifah. Oh iya, Mbak Syarifah, silakan Mbak Syarifah. Mau ditulis sendiri atau ibu yang menuliskan? Ya, mau ibu yang menuliskan. Baiklah, ibu akan menuliskannya. Mbak Syarifah mau mengidentifikasi halaman 11, 12 dan halaman 53 dan 54 tadi di dalam buku fikih sama di dalam kitab Fathul Qorib. Ya, baiklah Mbak Syarifah, silakan diidentifikasi. Hari ini kita mempelajari tentang penganiayaan. Ya, penganiayaan.
dalam bab pembelajaran tadi berisi tentang apa saja Mbak Syarifah, bisa dijelaskan kepada Ibu dan teman-teman? Ya, yang pertama tentang pengertian penganiayaan. Pengertiannya. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, apalagi siapa yang bisa menambahkan dari penjelasan atau definisi tadi Mbak Syarifah? Mbak Mazaya, silakan Mbak Mazaya. Yaitu macam-macamnya. Macam-macam penganiayaan. Kalau sudah ada pengertian macam-macam, apalagi tadi yang kalian pelajari di dalam halaman 11, 12, 53, 54 tadi. Ya, siapa? Mbak Amirah. Ya, Mbak Amirah, apa tadi Mbak Amirah? Ya, ada dasar hukumannya. Dasar hukuman. Pengertian dari penganiayaan. Pengertian dari penganiayaan apa? Ya, siapa yang mau bisa menjelaskan? Ganti lagi. Ya, Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah, apa Mbak Aisyah? Pengertian dari penganiayaan Mbak Aisyah. Ya. Agak keras sedikit suaranya Mbak Aisyah. Oh iya, pengertian penganiayaan menurut Mbak Aisyah adalah perbuatan tindak pidana yang melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan dari seseorang, yaitu yang dimaksudkan untuk menghilangkan, menyakiti atau melukainya dengan sengaja, kata Mbak Aisyah. Ya, benar sekali Mbak Aisyah. Anak-anakku semua bisa dipahami tadi pengertian yang diinformasikan oleh Mbak Aisyah? Ya, alhamdulillah sudah bisa dipahami. Setelah kita mempelajari pengertiannya, lalu kita masuk kepada macam-macam penganiayaan. Macam-macam penganiayaan, ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu atau teman-teman dari macam-macam penganiayaan di sini? Ya, siapa? Ya, Mbak Fatimah. Silahkan Mbak Fatimah. Yang keras suaranya biar teman-teman dan Ibu dengar semua. Ya, Mbak Fatimah, apa macam-macamnya? Ya, macam-macamnya kata Mbak Fatimah ada 2 Bu macam-macam penganiayaan. Apa saja Mbak Fatimah, bisa dijelaskan dengan rinci macam-macam dari penganiayaan tersebut? Oh ya, kata Mbak Fatimah ada 2 Bu macam-macamnya, yaitu penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dulu ya Mbak Fatimah. Ya, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Ya, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Ada yang bisa menjelaskan secara rinci lagi pengertian dari penganiayaan berat dan penganiayaan ringan di sini? Ya, siapa? Ya, silakan Mbak. Siapa Mbak Konsa? Mbak Konsa, silakan Mbak Konsa. Bisa dirincikan kepada Ibu dan teman-teman macam-macam penganiayaan berat dan ringan. Oh iya, kata Mbak Konsa, kalau penganiayaan berat ini sampai merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Contohnya apa di sini Mbak Konsa? Contohnya dari penganiayaan berat di sini. Ya, kata Mbak Konsa, contohnya itu bisa memukul tangan sampai patah, memukul tangan sampai patah tangannya sehingga tangan tidak bisa berfungsi lagi. Contoh yang lainnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh dari penganiayaan berat di sini? Ya, siapa? Oh ya, Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Oh, katanya memukul atau menonjok mata sampai buta, ya, ditonjok matanya hingga mengakibatkan buta sehingga tidak berfungsi lagi matanya. Di situ termasuk penganiayaan yang berat. Kalau penganiayaan ringan, pengertiannya apa di sini? Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Siapa? Anida, silakan Anida. Anida, penganiayaan ringan menurut Anida adalah penganiayaan yang hanya melukai atau cacat ringan, tidak berat, tidak sampai melukai parah, hanya cacat ringan saja. Contohnya memukul hingga memar saja, tidak sampai patah, tidak sampai buta. Ya, benar sekali. Setelah pengertiannya ada macam-macamnya, kita masuk pada dasar hukuman tentang apa? Penganiayaan. Dasar hukuman penganiayaan. Penganiayaan di sini. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu atau dasar hukuman dari penganiayaan di sini apa saja? Ya, siapa? Mutiara. Mbak Mutiara, apa Mbak Mutiara? Dasar hukuman penganiayaan di sini. Oh ya, bisa ada keras suaranya, ya. Oh ya, kata Mbak Mutiara ada dalam Quran surat
Di sini Quran surat apa? Al-Maidah ayat 45. Berbunyi, bagaimana Mbak Mutiara bunyinya? Ya, benar sekali, alhamdulillah. Yaitu bunyinya Quran surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sina bis sini wal juruha qisas. Yang artinya, dan kami telah menetapkan di dalam kitab Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun harus ada kisosnya. Seperti itu anak-anakku semuanya. Ya, bisa dipahami di sini. Kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, macam-macamnya, dasar hukumnya penganiayaan. Ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau menambahi, atau ada yang mau mengkritisi dari materi ini, apa penganiayaan di sini? Siapa? Oh ya, mau mencoba membuat kasus juga, seperti kemarin ya. Ya, siapa yang mau mencoba membuat kasus? Kasusnya seperti ini. Ibu carikan gambar dulu ya. Ya, di sini ada gambar. Ya, ada gambar tadi ya. Gambar yang pertama tadi Ibu kasih tahu kepada kalian. Siapa yang mau mengkritisi atau menganalisis atau membuat sebuah kasus dari gambar di sini? Siapa yang mau mencoba? Ya, siapa? Mbak Khadijah. Ya, Mbak Khadijah mau mencoba membuat analisis dari gambar ini. Ya, mau mencoba membuat analisis apa Mbak Aisyah? Kasus berat, Bu. Ya, kasus berat. Silakan Mbak Aisyah. Bisa membuat contoh analisis kasus berat dalam gambar di sini. Bagaimana Mbak Aisyah? Ibu tunggu ya. Ya, bagaimana kasusnya? Ya. Oh ya, Mbak Aisyah membuat analisis kasus dalam gambar ini anak-anakku semuanya. Kita bisa melihat di sini, kata Mbak Aisyah ada sebuah perkelahian di sini, yaitu ada si A dan si B. Ini banyak, tapi Mbak Aisyah mengambil contoh si A dan si B saja. Si A di sini membacok si B pada perkelahian tersebut dengan membacok tangan si B hingga patah, kata Mbak Aisyah. Di sini kata Mbak Aisyah termasuk pembunuhan, termasuk penganiayaan apa? Termasuk penganiayaan berat. Anak-anakku semuanya bisa dipahami dari analisis Mbak Aisyah tadi. Di sini ada sebuah gambar si A dan si B. Di sini ada banyak, tapi Mbak Aisyah mengambil contoh kasus si A dan si B saja. Si A di sini membacok si B hingga tangannya putus. Dalam kasus di sini termasuk penganiayaan berat. Ada lagi yang bisa membuat kasusnya dari sini? Oh ya, siapa? Mbak Arina. Mbak Arina silakan membuat kasus, bisa membuat contoh. Dari gambar ini saja kalian bayangkan, kalian kontekskan dalam kenyataan. Oh ya, si A dan si B lagi. Ya benar. Si A dan si B, kata Mbak Arina. Ada si A dan si B. Di sini si A dan ini si B. Si A di sini memukul kepala si B sampai 3 kali. Si B mengeluarkan darah dari telinganya dan merasakan sakit. Kata Mbak Arina, tapi setelah dipukul di sini si B ini tetap bisa beraktivitas, tidak merasakan sakit dan tidak jatuh sakit. Jadi dari sini kata Mbak Arina termasuk penganiayaan yang ringan karena tidak menyebabkan merusak atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh seseorang. Baiklah anak-anakku semuanya, dari analisis kasus yang Mbak Aisyah sama Mbak Arina tadi yang diidentifikasi, kalian bisa memahami macam-macam dari penganiayaan. Ada macam-macamnya, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan yang berat. Alhamdulillah sudah bisa. Ya, kalau sudah bisa, di sini seperti kemarin, Ibu punya LKPD di sini. Sebelum kalian masuk ada LKPD, instrumen soal hot. Setelah kalian tadi bisa mengidentifikasi, mengkritisi, pembelajaran tentang penganiayaan tadi, di sini Ibu punya sebuah soal, yaitu soalnya hot. Sebelum kalian menjawab, kalian harus berpikir dulu, dengan cara mengkritisi dulu. Jangan asal menjawab ya. Bisa kalian pahami dulu soal-soalnya di sini, baru kalian jawab dengan benar. Nanti kalian tulis di sini ada nama kalian ya.
Nah, bisa dipahami anakku semuanya? Kalau iya, ibu bagikan kepada kalian. Ibu berikan waktu 10 menit, cukup ini di soal saja. Bagaimana anakku, dari soal hot itu ada yang kalian tanyakan yang belum paham? Oh tidak, alhamdulillah. Ibu masih 5 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah selesai dikerjakan. Kalau sudah selesai, ibu akan membagi kalian kepada kelompok-kelompok. Ibu akan membagi kalian pada kelompok. Di sini ibu punya LKPD di sini. Seperti kemarin juga, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Di sini dalam lembar kerja di sini kegiatannya berbasis saintifik. Yaitu di sini nama kalian sudah ibu bagi di sini. Kalian tidak mau bagi sendiri, sudah ada di sini ada kelompok 1, ada Maulidatu Sofia, ada juga Aisyah Nur Okta, dan juga yang ketiga ada Uswatun Nisa. Di sini pada pembelajaran kali ini tujuannya yaitu di sini kalian akan mampu mengorganisasi ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, yaitu penganiayaannya, tentang membedakan macam-macam penganiayaan. Setelah kalian berdiskusi, kalian menggali informasi, kalian akan mampu mempresentasikan hasil analisis kalian nanti maju ke depan dengan percaya diri. Langkah-langkah dalam diskusi di sini ibu akan bacakan. Kalian amati pemaparan materi tentang penganiayaan tadi. Yang kedua, setelah kalian mempelajari tentang penganiayaan, kalian bisa mengemukakan persamaan dan perbedaan dari penganiayaan tersebut. Kalian tulis di sini, persamaan, perbedaan dari penganiayaan. Setelah kalian mengetahui perbedaan, persamaan dari penganiayaan, kalian bisa mengajukan kasus penganiayaan yang berbeda-beda. Kalian cari kasus penganiayaan di sini. Setelah kalian mencari kasus, kalian menganalisis di situ. Di sini jawaban analisis. Kalian analisis di situ termasuk jenis penganiayaan berat, penganiayaan ringan atau bagaimana. Bisa pahami anak-anakku semuanya? Ya, bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Di sini ketentuan dalam diskusi. Kalian harus menguasai materi yang akan didiskusikan. Terus dalam setiap kelompok salah satu menjadi perwakilan presentasi. Terus yang ketiga mencatat hal-hal yang penting. Yang keempat, kalian harus saling menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, ibu akan bagikan ya di sini. Ya. Ada yang bisa ibu bantu? Ada yang bisa ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Dari kelompok 1, 2, dan 3 di sini, nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk presentasi. Silahkan dipimpin oleh siapa ini? Kelompok 1, 2, atau 3? Silahkan maju ke depan, perwakilannya bisa ketua kelompoknya, bisa anggotanya juga. Silahkan bisa maju satu persatu. Kelompok siapa dulu yang mau maju ini? Kelompok 3, kelompoknya Mbak Khadijah. Silahkan Mbak Khadijah kelompoknya maju ke depan. Silahkan ya perwakilannya. Oh ya, alhamdulillah, alamin, bagus sekali presentasinya. Silahkan kembali ke tempatnya. Dari kelompok 3, kelompoknya Mbak Aisyah ini ada yang mau menanggah atau menanggapi dari presentasi kelompok 3 di sini, anak-anakku semuanya. Ya. Siapa yang mau menanggapi? Oh, kelompok 1, kelompoknya Mbak Maulida. Silakan menanggapi bagaimana? Oh ya, bagaimana? Oh, dia tanya bagaimana hukumannya? Hukuman bagi penganiayaan ringan atau penganiayaan berat tersebut. Di situ dijelaskan. Bagaimana hukumannya? Berdasarkan dasar hukuman di sini bahwa penganiayaan tersebut hukumannya yaitu yang pertama dikisos. Semua luka-luka ada kisosnya. Telah ditetapkan bahwa mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan juga gigi dengan gigi. Terus luka-luka pun juga ada kisosnya, yaitu dikisos.
Jika kisos di sini jika dimaafkan, maka hukumannya yaitu membayar diat. Untuk penjelasan tentang kisos diat ini kita akan masuk pada materi yang akan datang nanti. Ibu akan menjelaskannya. Jika diat di sini dimaafkan juga, maka hukumannya adalah takzir di sini. Pertama di kisos, jika dimaafkan oleh keluarganya maka membayar diat. Jika dimaafkan lagi maka jika melakukan berulang-ulang kali dimaafkan maka harus ditakzir juga. Dari sini anak-anakku bisa dipahami? Ya, bisa Ibu terangkan juga di sini ya sedikit tentang penganiayaan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam ada dua macam penganiayaan di sini. Tetapi dalam undang-undang hukum pidana di negara kita, penganiayaan itu berdasarkan pada KUHP. Berdasarkan KUHP di sini, undang-undang hukum pidana bahwa penganiayaan di Indonesia itu dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini menjelaskan tentang penganiayaan yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu penganiayaan itu dibagi menjadi 5 macam berdasarkan pasal 351 sampai 355 di situ. Yaitu ada penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa. Yang kedua ada penganiayaan ringan. Yang ketiga ada penganiayaan berat. Yang keempat ada penganiayaan berencana. Yang kelima ada penganiayaan berat dan berencana. Sini anak-anakku semua ya. Ada 5 macam penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, dan berat dan berencana. Anak-anakku bisa dipahami tadi dari presentasi kelompok 3 tadi bisa dijelaskan tadi ini ya ada hukumannya di kisos atau kalau dimaafkan biar diat atau bisa ditakzir juga. Sudah selesai. Nah, kelompok 2 maju silakan kelompok 2 presentasi. Alhamdulillah kelompok 2, kelompok 3 sudah maju semua dan bagus semuanya. Kalian bisa menganalisis, bisa mengakui perbedaan dan persamaan dari penganiayaan dan pembunuhan. Alhamdulillah anak-anakku. Ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, maka di sini Ibu akan kalian bisa menyimpulkan. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pada presentasi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Siapa? Mbak Sarifah lagi, silahkan Mbak Sarifah. Oh ya, Mbak Sarifah bisa menyimpulkan dan bisa menjelaskan kepada kita bahwa hari ini pembelajaran kita pada hari ini kita bisa mengetahui tentang perbedaan persamaan pembunuhan. Kita bisa mengetahui tentang pengertian penganiayaan. Terus kita juga bisa mengetahui macam-macam penganiayaan dan juga hukuman bagi pelaku penganiayaan. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, dari pembelajaran hari ini sudah disimpulkan oleh Mbak Syarifah tadi. Alhamdulillah kita sudah bisa mempelajari tentang penganiayaan. Pertama pada bab yang lalu kita sudah mempelajari tentang jinayah, yaitu tentang pembunuhan. Dan sekarang pada pertemuan hari ini kita mempelajari tentang penganiayaan. Dari tugas-tugas kalian tadi, dari presentasi 1, 2, 3 tadi, Ibu akan memilih kelompok yang paling bagus. Ibu sudah menilai tadi ya. Dari presentasi kelompok 1 dan yang sampai terakhir tadi, kelompok yang paling bagus adalah kelompoknya Mbak Maulida. Kita akan beri tepuk tangan kepada kelompoknya Mbak Maulida. Alhamdulillah. Semoga kelompok yang lainnya besok pertemuan yang akan datang semakin baik dan semakin percaya diri untuk maju presentasi dan menganalisis kasus-kasus yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir dan diberikan kemudahan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab kisos, pengertian kisos, macam hukuman bagi kisos, ketentuan kisos. Kita akan mempelajari nanti pada pertemuan yang akan datang.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pada hari ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat dan membawa barokah di dunia dan akhirat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, semoga dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah milihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.